Jauh sebelumnya 1400 tahun yang lalu udah ngomong orang kafir kayak gini Pak sama Rasulullah. Ini perkataan orang kafir ini kayak gini. Jangan didengarkan. Biasa-biasa aja lah Islam itu. Gak usahlah sampai kayak gini. Sholat kau, puasa zakat. Ini orang kafir yang ngomong kayak gitu zaman Rasulullah. Biasa-biasa aja lah wahai Muhammad, kata mereka. Yang penting kau jangan dakwah. Disampaikan sama Abu Thalib. Apa kata Rasulullah? Kalaulah orang itu mampu menjadikan matahari di sebelah tangan kanan saya, bulan sebelah tangan kiri saya, agar aku disuruh meninggalkan dakwah ini, apa kata beliau? Lebih baik aku binasa dalam kerja kita. Mungkin di antara kita pernah ada nasihat-nasihat seperti itu. Dinasihati kita seperti itu. Kita pun dulu pernah itu waktu pertama-tama ikut dakwah ini. Biasa-biasa aja lah, jangan sampai kayak gini. Islam itu kan gak sampai kayak yang kalian buat ini katanya. Bukan jemaah rahimakumullah. Makanya bilang Imam Syafi'i rahmatullah alaih, seandainya dalam Al-Quran itu surat cuma satu aja, yaitu wal asri, udah cukup semuanya Pak. Wal asri, demi masa. Masa ini jemaah rahimakumullah sangat penting. Demi masa, Allah Ta'ala bersumpah Pak, demi masa. Kalau kita Pak bersumpah demi Allah, kita bilang itu bersumpah kita, wallahi, ini nampaknya Pak sumpah ini betul-betul berat. Sampai kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, demi masa. Kata ulama kita, hadir ketaatan ini dalam kita karena ada dua perkara. Yang pertama takut, yang kedua cinta. Jangan kamu lihat pengorbanan orang-orang lama. Jangan kamu lihat pengorbanan masing-masing suro-suro, jumidar-jumidar kamu, nanti kamu akan kecewa. Tapi lihat pengorbanan sahabat radhiyallahu anhum. Kalau sahabat jemaah Allah kita pandang, kita ini nggak ada apa-apanya, nggak ada sedikit pun kita apa-apanya ini. Maka apa kata Hasan Basri rahimahullah? Aku dibandingkan dengan sahabat. Sahabat ini jalan 124.000 orang. Ada yang paling lemah di antara mereka. Kendaraannya yang paling lemah, tinggal jauh. Begitu hebatnya sahabat yang berhukum. Maka pandang pengorbanan sahabat, biar kita ini nggak ada apa-apanya. Hayya 'alal falah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastasbiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran katsiran. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza zamat umatid dunya nujad minha hibatul islam. Jadi apa Pak?
Jadi tak konsen saja jadinya Pak. Apa salah itu? Inilah ada. Jemaah rahimakumullah, usaha dakwah adalah usaha ataupun kerja yang paling mulia dan paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita bagi tahu jemaah rahimakumullah, ada yang Allah taala berikan ajab langsung di dunia dan di akhirat. Ada 3 perkara kata ulama kita. Yang pertama, dia merebut durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua ini menjadikan kita ini kena ajab di dunia baik di akhirat. Yang kedua, jemaah rahmatullah, orang yang meninggalkan dakwah. Orang yang meninggalkan dakwah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ajab juga di dunia dan akhirat. Dan orang-orang yang memutuskan silaturahim, jemaah rahimahullah. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ceritakan satu orang nabi, jemaah rahimakumullah. Beliau ini sebenarnya bukan mau meninggalkan dakwah, hanya di tempat dia tinggal orang-orang di sana susah untuk diajak kepada kebaikan. Sehingga beliau, jemaah rahimakumullah, ada niat mau pindah Makobi, naik kapal. Akhirnya diundi jemaah rahimakumullah, karena kapal jemaah rahimakumullah datang badai. Maka ditanya salah seorang yang bijak di sana, harus ada orang yang dicampakkan dari dalam kapal ini. Siapa dia? Yaitu Yunus alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, kata ulama kita, pernah bukan mengeluh, tapi hanya berpikir, jemaah kok berat kalilah dakwah ini. Ngomong seperti itu langsung, kata ulama kita, Allah Ta'ala lantik langsung Pak, satu hari itu 1000 orang Pak jadi nabi. 1000 orang jadi nabi. Jadi 124.000 para anbiya. Salah satunya asbab Nabi Musa alaihissalam. Kok kayaknya berat kali lah dakwah ini. Langsung jemaah rahmatullah 1000 nabi dilantik oleh Allah Ta'ala hari ini. Apalagi kita hari ini Pak, bukan nabi, bukan siapa-siapa, bukan berat lagi, ada niat meninggalkan kerja dakwah. Maka Allah Ta'ala akan pilih nanti, kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti yang lebih baik. Sebenarnya kita yang duduk di sini semua ini Pak, wajah-wajah baru semuanya nih. Wajah lamanya udah hilang semua, entah tahu ke mana. Betul. Wajah baru semuanya kita ini. Wajah-wajah lamanya hilang. Maka kita yang hadir di sini jangan ada sampai ada dalam diri kita ada niat yang mengatakan bahwasanya dakwah ini berat. Sebenarnya ringan dakwah ini kalau kita ini jemaah ikhlas. Ikhlas semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Nijamuddin itu sebelum kita pulang ke Indonesia, masih itu bayar. Kita dinasihati jemaah rahmatullah, kalau kamu pulang ke Indonesia ataupun di mana kamu berada, jangan kamu lihat pengorbanan orang-orang lama. Jangan kamu lihat pengorbanan masing-masing suruh-suruh jumidar-jumidar kamu, nanti kamu akan kecewa. Tapi lihat pengorbanan sahabat radhiyallahu anhum. Kalau sahabat jemaah kalau kita pandang, kita ini nggak ada apa-apanya.
Nggak ada sedikit pun kita apa-apanya ini. Makanya Hasan Basri rahmatullah alaih, bila ini dari ayah ataupun ibu, ini nasabnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling dekat Jami rahmatullah dengan Rasulullah. Ribuan santrinya, mulai dari sini Pak sampai 1 kilometer Pak mendengar ceramahnya, nggak pakai mic. Tapi yang di depan sama di belakang sama Pak, mendengarnya sama suaranya. Begitu hebatnya Hasan Basri rahmatullah alaih. Sehingga jemaah rahimakumullah, santri-santrinya ini ngomong sama Hasan Basri rahmatullah alaih, karena Hasan Basri rahmatullah selalu menceritakan pengorbanannya sahabat, kehebatannya sahabat. Maka yang mendengar ini menganggap bahwasanya sahabat ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Hasan Basri rahmatullah alaih, karena hebat keilmuannya. Maka apa kata Hasan Basri rahmatullah? Aku dibandingkan dengan sahabat. Sahabat ini jalan 124.000 orang. Ada yang paling lemah di antara mereka, kendaraannya yang paling lemah, tinggal jauh bersama teman-temannya. Debu yang melengket, yang melekat di kuku unta ataupun kuda sahabat itu lebih mulia daripada aku, kata Hasan Basri rahmatullah. Begitu hebatnya sahabat yang berkorban. Maka pandang pengorbanan sahabat. Biar kita ini nggak ada apa-apanya, biar kita ini nggak ada siapa-siapa. Ada orang, bagaimana rupanya kalian memuliakan Rasulullah? Kenapa kalian di Al-Quran? Ada satu orang tabi'in mengatakan seperti itu. Sehingga kalian di Al-Quran diridhoi Allah Ta'ala. Seandainya kami hidup di zaman Rasulullah, kami tidak akan bolehkan Rasulullah itu menginjak tanah, katanya Pak. Kata tabi'in ini sama sahabat. Sahabat diam aja. Suatu malam ini tabi'in mimpi naik kendaraan bersama sahabat-sahabat Rasulullah. Kendaraan ini nggak tahan Pak, mundur ke belakang. Maka karena cintanya dia sama Rasulullah, langsung lompat dia cari batu, dicarinya kayu untuk ganjal Pak, dicari-carinya. Setelah dia balik Pak, kendaraan dia lihat kepala sahabat telah mengganjalkan jamar mukul di ban kendaraan. Itulah hebatnya sahabat. Makanya kata ulama kita, lihat pengorbanan sahabat. Begitu taatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin di musyawarah kita, musda kemarin itu, cerita masalah ketaatan semua. Masalah ketaatan. Taat itu jemaah Allah, kenapa bisa hadir taat? Kata ulama kita, hadir ketaatan ini dalam kita karena ada 2 perkara. Yang pertama takut, yang kedua cinta. Ada 2 perkara ini menjadikan kita taat kepada seseorang. Ada dia taat karena takut. Taat. Kebanyakan semua kita taat kepada pimpinan kita. Pimpinan kita taat kita. Bukan karena cinta, tapi karena takut. Ada orang yang taat jemaah bukan karena takut, tapi karena cinta. Kalau sama istri kita kadang takut, kadang cinta, kita sama taat sama istri kita. Terkadang karena takut kita sama istri kita, akhirnya kita taat. 2 perkara ini kata ulama kita. Yang seharusnya kita takuti adalah Allah, dan yang seharusnya yang paling kita cintai adalah Allah. Maknanya kita ini Pak harus lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala-galanya. Tapi
sekarang terbalik. Kita lebih taat kepada seseorang, pimpinan kita, siapa-siapa pun, daripada taat ataupun takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disuruh ketaatan. Itulah kemarin Maulana Zainuddin cerita kita aja barangkali dalam kerja dakwah ini. Kita harus sering tabayyun, katanya. Bukan tajassus, tapi tabayyun. Tabayyun ini dengan tajassus ini jemaah hampir nggak ada bedanya. Tipis seperti kulit bawang. Apa itu tabayyun? Tabayyun itu mencari-cari kebaikan seseorang. Sedangkan tajassus jemaah mencari-cari keburukan seseorang. Yang hari ini banyak tajassus, katanya. Maka Rasulullah mengajarkan tabayyun jemaah rahimakumullah. Sampai datang seseorang kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, "Ya Khalifah, saya ini mencuri unta," katanya. Nyuri unta. Apa kata Sayyidina Ali? Itu mungkin untamu yaitu yang kau ambil itu, bukan unta orang itu. Yang mungkin yang salah tengoknya kayak untamu yang kau ambil itu. Tidak, wahai Khalifah, memang udah kulit aku memang mengambil unta orang. Mungkin talinya itu mirip. Mungkin talinya itu punyamu itu, kau tarik aja. Itu juga tali untamu juga. Enggak, aku memang nyuri. Beginilah jemaah kalau tabayyun kata ulama kita. Adapun orang sudah mengakui kesalahannya, tetap kita buat dalam diri kita ini ada kebaikan dalam diri. Kalau kita kan enggak. Kalau seandainya datang seperti itu, berarti mungkin kambing yang di sana itu engkau juga yang ngambil itu ya katanya. Bukan pun dia. Nah, baru inilah pula baru kau ngaku katanya. Coba lah Pak. Kita ini menerka-nerka keburukan seseorang. Tapi kalau orang-orang dahulu, sahabat-sahabat, mereka menutupi aib saudara-saudara. Ya Khalifah Umar, apakah harus aku ceritakan putriku ini kepada calon menantuku bahwasanya ini putriku ini pernah berzina? Apa kata Khalifah Umar? Sempat kamu ceritakan, kupotong lehermu, kata Umar bin Khattab. Kalau terjadi sama kita, cek dulu Pak, nanti nggak perawan katanya pula. Nggak perawan nanti nyesel kau seumur hidup katanya. Apa yang mau dicek pula? Kita ini tajassus, mencari-cari keburukan seseorang. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar zarrah, nanti Allah Ta'ala akan balas. Namun barang siapa jemaah Allah yang berbuat keburukan walaupun sebesar zarrah, nanti dibalas Allah Ta'ala yang kiamat. Dosa paling berat adalah tajassus, mencari-cari keburukan seseorang. Maka jemaah Allah dalam kerja usaha dakwah ini, kita ini tidak memperbaiki usaha agama. Yang pertama, dakwah ini Pak untuk memperbaiki diri kita sendiri. Itulah dakwah. Dengan dakwah ini Pak, kita akan berubah. Akan berubah. Jangan Bapak mau seperti Islam biasa. Ada orang itu biasa-biasa adalah kita yang Islam ini katanya. Waktu sholat, waktu zakat, waktu puasa, kita janganlah kayak gini pula. Ngeri kali kalian katanya. Ini perkataan orang yang seperti ini Pak,
Jauh sebelumnya 1400 tahun yang lalu udah ngomong orang kafir kayak gini Pak sama Rasulullah. Ini perkataan orang kafir ini kayak gini. Jangan didengarkan. Biasa-biasa aja lah Islam itu. Gak usahlah sampai kayak gini. Sholat kau, puasa zakat. Ini orang kafir yang ngomong kayak gitu zaman Rasulullah. Biasa-biasa aja lah wahai Muhammad, kata mereka. Yang penting kau jangan dakwah. Disampaikan sama Abu Thalib. Apa kata Rasulullah? Kalaulah orang itu mampu menjadikan matahari di sebelah tangan kanan saya, bulan sebelah tangan kiri saya, agar aku disuruh meninggalkan dakwah ini, apa kata beliau? Lebih baik aku binasa dalam kerja kita. Mungkin di antara kita pernah ada nasihat-nasihat seperti itu. Dinasihati kita seperti itu. Kita pun dulu pernah itu waktu pertama-tama ikut dakwah ini. Biasa-biasa aja lah, jangan sampai kayak gini. Islam itu kan gak sampai kayak yang kalian buat ini kan. Bukan jemaah rahimakumullah. Makanya bilang Imam Syafi'i rahmatullah alaih, seandainya dalam Al-Quran itu surat cuma satu aja, yaitu wal asri, udah cukup semuanya Pak. Wal asri, demi masa. Masa ini jemaah rahimakumullah sangat penting. Demi masa, Allah Ta'ala bersumpah Pak, demi masa. Kalau kita Pak bersumpah demi Allah, kita bilang itu bersumpah kita wallahi, ini nampaknya Pak sumpah ini betul-betul berat. Sampai kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, demi masa. Seluruh manusia ini merugi. Orang kaya merugi, orang miskin merugi, orang kota, orang desa, semuanya merugi jemaah rahmatullah. Kalau nggak ada iman, iman pun belum. Kalau belum amal, apa itu amal jemaah rahmatullah? Itulah sholat, puasa, zakat, amal-amal dalam Islam. Rupanya masih rugi Pak kita yang jaga sholat 5 waktu sehari semalam. Masih merugi walaupun kita puasa di bulan Ramadan. Masih merugi kalau kita ini bayar zakat. Kalau nggak ada jemaah Allah, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kalau nggak ada di antara kita Pak saling nasihat menasihati, ingat mengingatkan. Maknanya apa? Bukan satu orang aja mengingatkan, ganti-gantian kita saling mengingatkan. Perkara yang hak, kubur hak, sirat hak, neraka hak, surga hak. Sampaikan ini kepada umat. Wa tawasau bis sabr. Sabar dalam menjalani ini Pak. Menjalani perintah Allah Ta'ala sabar. Meninggalkan perintah larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh sabar. Mendapatkan musibah disuruh kita bersabar. Ini harus sering ingat-ingat. Makanya kerja dakwah ini adalah kerja yang menjadikan kita ini jemaah rahmatullah berubah. Kalau kita tinggalkan dakwah ini, pasti amal kita pun berubah juga. Jauh kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dakwah inilah jemaah dunia berubah, kata Syekh Ilyas rahmatullah alaih. Dibentuk jemaah 3 hari dari Mewat, langsung Syekh Ilyas rahmatullah alaih berkatakan dunia telah berubah. Betul jemaah rahmatullah. Si Bolga ini pun berubah. Kampung kita pun berubah. Telah tumbuh sarjana-sarjana Pak di kampung kita. Sarungan janggutan jalan kemana-mana. Kalau dulu tak ada.
Enggak bapak jumpai orang berjenggot segini panjangnya pak di kampung bapak pada zaman dulu. Enggak ada itu. Susah. Di kampung kami ada satu orang berjenggot ajanya dia. Panggilnya dia Pak Jenggot. Cuma karena dia punya monyet itu yang bawa ngambil kelapa itu di tempat kami itu, ngambil kelapa itu monyet. Jadi dibilang jenggot parbodat katanya. Ini jenggot budat pula katanya. Karena memang dia ada monyet sama dia. Kayak gitu loh orang manggil di sana itu. Tapi sekarang Pak berubah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha qulu qawlan sadida yushrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang beriman, takwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Kamu ucapkan yang baik-baik kata Allah. Kalau kamu ucap yang baik-baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki dirimu. Cuma ucap baik-baik aja kita, Allah Ta'ala akan perbaiki dirimu. Di Islam yuslih lakum a'malakum. Ku islah diri kamu kata Allah Ta'ala. Dirubah Pak diri kita, diedit sama Allah Ta'ala Pak kita Pak. Diedit. Diperbaharui Allah Ta'ala diri kita. Kalau kata Pak Jubair, jangankan jabarullah amal kita, namamu pun diganti oleh Allah Ta'ala. Nama kamu dirubah oleh Allah Ta'ala. Dulu namanya Poltak jadi Daud. Dirubah oleh Allah Ta'ala, Daud, dunia akhirat untuk dakwah. Dirubah, namanya pun dirubah. Dulu namanya Sunarman, jadi Abdurrahman. Namanya pun Narman. Nar, neraka. Itulah nama anaknya dibuat. Nama anaknya itu neraka. Tapi setelah Sunarman ini buat kerja dakwah keluar 3 hari jemaah Allah Ta'ala rubah namanya pun menjadi Abdurrahman. Itu masih namanya. Lain lagi jemaah pakaiannya. Dulu baju sarung jubah, bentar aja dirubah-rubah dikit aja. Kalau hurufnya itu juga nya. Baju jubah. Belum lagi amalnya jemaah Allah diperbaiki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu sebelum ikut kerja dakwah ini Pak nggak pernah doa sama sholat itu nggak pernah nangis. Nggak pernah saya nangis. Doa sholat nggak pernah nangis. Tapi ikut kerja dakwah jemaah Allah 3 hari pertama kali langsung kita menangis jemaah Allah. Kita pun hampir sebegitu semuanya. Dirubah Allah Ta'ala Pak. Keluarga kita, istri kita. Kalau kita sungguh-sungguh lagi dalam kerja dakwah ini, kampung kita pun akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah cari hafiz Quran Pak, zaman dulu susah. Cari hafiz Quran tak dapat. Tapi sekarang jemaah di mana-mana ada hafiz Quran. Asbab apa Pak? Asbab kerja dakwah. Kira-kira kita tinggalkan lagi Pak kerja dakwah ini? Enggak jemaah rahimakumullah. Jadi perlulah kita tambah Pak pengorbanan kita. Jangan nunggu jemaah nanti enggak. Jangan kita kambing hitamkan semuanya. Kasihan anak-anak kita Pak, kita kambing hitamkan anak kita Pak. Anak kita ini nggak tahu apa-apa, tapi kita kambing hitamkan. Ayo Pak keluar Mas Curot. Anak saya lagi sekolah katanya. Dikambing hitamkan anaknya biar nggak keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti suatu saat Pak anak ini jadi penantang dalam dakwah. Nggak ada hubungannya sebenarnya. Anaknya pun nggak ngerti-ngertiannya. Bapaknya aja yang ngomong karena anak saya bisanya sekolah dia apa semua. Tapi kita kambing hitamkan bapak anak kita. Pekerjaan kita kambing hitamkan. Ladang kita kambing hitamkan. Nggak bisa saya Pak berangkat ada ladang sawit saya katanya.
Ladang sawit ini nggak tahu apa-apa ini Pak. Nggak datang-datang pun bapak ke ladang bapak itu, kelapa sawit itu pun nggak ngerti dia itu apa-apa itu. Dikambing hitamkan ladang kita kambing hitamkan Pak kapal kita, bagan pancang kita kambing hitamkan semuanya. Kalau pandai ngomong ini Pak bagan pancang ini, dia pun berdoa agar kita keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia diam aja, aku juga yang disalahkan, kata bagan pancang ini. Aku nggak ngerti apa-apa pun aku juga yang disalahkan. Kamu nggak ngerti Pak. Maka untuk perkara inilah jemaah rahmatullah, kita ini banyak utang kita Pak. 15 jemaah lagi kita ini Pak, utang kita untuk pengeluaran jemaah mulai di provinsi sama dalam provinsi. Ini harus sama-sama kita pikirkan. Jangan sampai jemaah rahmatullah kita ini nggak kita lunasin selama 1 tahun. Bagaimana caranya Pak bisa dilunasi? Kita lihat pengorbanan sahabat radhiyallahu ajmain. Walaupun kita baru pulang dari dakwah, maka jemaah rahmatullah dibolehkan lagi bayar hidayah. Apalagi yang tak keluar. Yang baru keluar aja pun disuruh keluar, apalagi yang tak keluar. Kemarin jemaah rahmatullah, jangan kamu anggap kamu itu masih ada hubungan dengan dakwah. Ini malah sangat bagi tahu, bukan saya. Jangan kamu anggap ada kamu hubungan dalam dakwah kalau kamu nggak keluar minimal 40 hari setiap tahunnya. Orang yang tidak menjaga 40 hari setiap tahunnya jemaah rahmatullah, maka dia telah putus dalam dakwah. Putus. Kalau ngomong pun kayak beol itu, nggak ngerti dia apa yang bilang. Jangan jemaah rahmatullah gara-gara ekonomi Pak, gara-gara terhambatnya ataupun terlambat rezeki, jadikan kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini ujian ekonomi semuanya ini sekarang kita ini semua, bukan Bapak aja, seluruh manusia ini Pak. Sekarang lagi ujian ekonomi namanya Pak. Karena memang gitu, Dajjal mau datang itu memang ekonomi dulu yang mau diapakan dulu, dihancurkan. Yang mau dihancurkan ekonomi dulu Pak, barulah datang dia. Bawa air sebelah kanan, bawa api sebelah kiri. Makanan udah dia ambil semuanya Pak. 1 biji beras pun tak ada lagi. Datang dia ke tempat kita, kau aku Tuhan. Enggak, hancur rumah Pak kampung itu Pak, kering, rumput pun tak hidup, mati semuanya Pak. Kalau nggak mau kita ngaku Dajjal itu sebagai Tuhan, berapa lama? Sebentar lagi. Karena ulama kita begitu apa? Umur umatku ini 1500 tahun kata Rasulullah. Sekarang udah 1444 Hijriah. Umur kita ini Pak tinggal 56 tahun lagi. Tambah 13 tahun di Mekah. Berarti jemaah rahmatullah tinggal sekarang 56, berarti tinggal 43 tahun lagi. Sebentar lagi Pak. Disinilah kesempatan kita jemaah rahmatullah untuk menggali sebanyak-banyaknya. Untuk apa jemaah rahmatullah? Untuk sanggup kita nanti di akhirat. Jadi kami harap Pak, siapa yang siap Pak berangkat untuk 4 bulan, untuk masa yang secepatnya Pak, boleh 4 bulan insyaallah. Insyaallah. Amerika 1. Boleh Pak, siapa tasnya Pak? Ya, boleh Pak.